Para ulama kita ahli tauhid mengatakan ma khatara fi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu tentang apa? Tentang zat Allah, ya, tentang gambaran Allah, maka pastikan Allah tidak seperti yang engkau bayangkan. Ya. Ini mukhalafah ini adalah sifat, masuk dalam sifat salbiyah, ya, supaya hati kita bersih, steril dari penyerupaan Allah dengan makhluk. Ya, ini sangat penting nih, sangat vital ini. Ya, jadi ketika nanti kita baca teks seperti umpamanya Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar, ya, apa maksudnya Allah Maha Besar? Apakah Maha Besar ini fisik? Ya, kalau kita katakan fisik, maka tidak sebanding besarnya, ya, tidak pantas, ya, kata-kata kalimat besar ini disandingkan dengan Allah, ya. Jadi kalau umpamanya ada apa namanya semut, ya, kemudian ada gajah, kira-kira sebanding nggak itu? Nggak usah pakai dibilang, nggak akan sebanding. Gajah lebih besar dari semut gitu, nggak pantas dibandingkan antara gajah dengan maka tidak pantas juga kemudian Allah dibandingkan dengan makhluk. Lantas apa maknanya besar di sini? Ya, orang-orang yang terjebak ke paham tajsim, ke paham apa namanya memvisualisasikan Allah, itu terjebak dia dengan kalimat tekstual. Ya, berarti Allah besar. Ya, mulai dia kemudian mengaitkannya dengan arasy. Arasy itu adalah satu ciptaan yang paling besar. Kalau arasy saja besar, Allah duduk di situ, maka Allah lebih besar dari arasy. Besarnya Allah bagaimana? Oh, pokoknya nggak terukur. Tapi sudah, kalau yang namanya sesuatu bentuk itu besar, dikatakan besar pasti apa? Ada ukurannya. Kan begitu. Oh, maka maksudnya di sini tidak bisa diartikan besar itu secara fisik. Allahu Akbar yang kemudian menjadi lambang masuknya kita ke dalam sholat, itu adalah bagaimana ketika kita meletakkan, ya, keagungan Allah, ilmunya Allah, perhatian Allah, pentingnya Allah di dalam hidup kita melebihi dari segala-galanya. Itu yang kemudian masuk ke dalam hati di saat kita bertakbir. Ya. Sesuatu itu kalau kita anggap penting, maka yang lain menjadi kecil, menjadi ringan. Ya. Karena itu kadang-kadang kita seringkali dikatakan oleh ahli hikmah, orang kadang-kadang ditimpa problem, masalah demi masalah, dia lupa dengan masalahnya yang kecil karena banyak masalah yang lebih besar. Karena itu kenapa kemudian orang yang tangguh itu biasanya semakin dia tangguh semakin berat juga dia punya ujian. Kan begitu. Kenapa? Karena Allah jadikan supaya dia selalu akrab dengan permasalahan sehingga dia menjadi lebih kuat. Kan begitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang apa namanya yang mentalnya kerdil, ya, di satu sisi hanya dikasih masalah kecil saja, kadang-kadang itu cepat membuat dia merasa lemah, ya, karena mentalnya memang dasarnya kerdil. Ya. Sesuatu itu kita anggap besar, maksudnya di sini adalah kita prioritaskan Allah. Allahu Akbar maknanya adalah Allah lebih kita prioritaskan, lebih kita kedepankan dari yang lain. Nah, karena itu disimbolkan oleh para ulama ketika mereka sholat itu, ya, ketika mereka sholat, semua pernak-pernik duniawi yang masuk ke dalam hati, ya, yang menyita perhatiannya ketika dalam kehidupannya sehari-hari, ada urusan pekerjaan, ada urusan rumah tangga, itu kan bikin kita tersita nih perhatian. Tapi dari sekian banyak permasalahan itu, ketika ada hantaman masalah yang besar, semua yang kecil ini kita terlupakan. Kita fokus kepada yang lebih besar. Dengan sendirinya terlupa. Kenapa? Karena fokus kita kepada yang lebih penting, skala prioritas.
Nah, ini yang dimaksud ketika kita katakan takbir Allahu Akbar, ke bagaimana kita masukkan keagungan Allah, kemuliaan Allah di dalam hati kita, sehingga semua pernak-pernik duniawi yang kita anggap besar, kita anggap penting, semuanya cair. Yang lebih besar adalah Allah. Nah, karena itu disimbolkan oleh kata para ulama, kenapa ketika takbir itu kita angkat tangan, tandanya itu karena seolah dari mulai kita takbir itu kita ambil genggam, kita rengkuh dunia itu, kemudian kita lempar ke belakang, ya, kita lepaskan, dan ketika tangan kita berada di dada tidak ada yang lain kecuali hanya Allah saja. Ya, ada yang mengajarkan dengan menekan di hati kita ini, tekan betul supaya kita diberikan shock terapi. Allah, hanya Allah saja, Allah gitu, ya. Sehingga ketika sholat tidak ada lagi yang diingat kecuali hanya Allah, ya. Jadi yang dimaksud dengan besar di situ bukan besar fisik, ya. Begitu juga dengan ayat-ayat mutasyabihat yang lain, ya. Nah, karena itu ini menjadi sentral. Ya, nanti di penghujung penjelasan sifat sifat wajib ini beliau tutup di bawahnya itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi ini sentral nih. Jadi ketika kita bicara adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Ya. Allah mendengar beda dengan mendengarnya makhluk. Allah kuasanya Allah beda dengan kuasanya makhluk. Ya. Semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menggunakan bahasa yang bisa dicerna manusia itu jangan digunakan, jangan dijadikan tolak ukur untuk mengukur Allah, jangan, nggak cocok, ya. Jadi Allah gunakan bahasa itu sekedar untuk mudah dipahami. Yadullah fawqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan, jangan diartikan tangan lain. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Maha Rahman istawa. Kalau manusia istawa duduk, tapi kalau Allah bisa diartikan duduk, nggak bisa, beda, ya. Jadi istiwanya Allah mukhalafah lil hawadits, bahwa kita yakini ada istiwa, tetapi pemahaman kita tentang istiwa kita serahkan kepada Allah, nggak bakal sanggup kita. Nggak bakal sanggup. Nah, karena itu sifat-sifat yang seperti ini memang harus betul-betul dipahami, dicerna, dan nanti muaranya kepada mukhalafatuhu lil hawa.